Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini kami dari kelompok 3, dengan saya Liza Erliana dan teman saya Atia Aziziyah akan membahas tentang metode penelitian kualitatif grounded theory. Topik yang akan menjadi bahasan pada kali ini itu pertama ada definisi dan prinsip, kemudian ada sejarah tokoh, kemudian ada karakteristik, jenis-jenis grounded theory, tahapan grounded theory, teknik pengumpulan data, analisis data, serta contoh artikel yang menggunakan metode grounded theory ini. Nah, yang pertama itu ada definisi grounded theory. Jadi, grounded theory merupakan sebuah pendekatan kualitatif di mana peneliti berfokus pada bagaimana seorang individu menghasilkan teori tentang suatu fenomena berdasarkan pada data dalam keadaan tertentu. Nah, kemudian pada grounded theory ini itu ada beberapa prinsip, misalnya itu jenis masalah yang cocok digunakan, maksudnya jenis masalah yang cocok jika menggunakan metode ini itu saat pengajaran tentang dasar suatu teori dalam pandangan partisipan. Nah, kemudian latar belakang disiplin dari metode grounded theory ini itu diambil dari sosiologi, karena penemunya juga dari sosiolog. Nah, kemudian untuk fokusnya sendiri, fokus dari grounded theory ini itu yaitu membangun sebuah teori yang didasarkan dari data di lapangan. Jadi lebih ke membuat sebuah teori dibanding jika kuantitatif itu membuktikan. Nah, kalau yang kualitatif grounded theory ini lebih membangun sebuah teori dari data. Nah, kemudian selanjutnya itu ada constructivist grounded theory. Nah, selain ada grounded theory yang biasa, ada juga di constructivist grounded theory. Nah, menurut Chalmers, dia mendefinisikan grounded theory itu lebih lengkap dan membedakan antara kebenaran dan kenyataan dalam pandangan grounded theory. Nah, dalam bukunya di sini itu menurut Chalmers, constructivist grounded theory itu membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Pendekatan konstruktivis di sini tidak mencari kebenaran tunggal, universal, dan abadi. Tetap saja hal itu tetap nyata karena membahas kebenaran manusia dan mengasumsikan keberadaan dunia nyata. Lalu pendekatan konstruktivis di sini mengasumsikan apa yang kita anggap nyata sebagai pengakuan objektif dan kebenaran, berdasarkan pada pandangan kita gitu. Nah, dengan demikian ahli teori grounded membangun gambaran realitas, bukan realitas yaitu objektif, benar, dan eksternal. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada sejarah tokoh gitu. Untuk sejarah tokoh, penelitian kualitatif yang mendekati grounded theory dikembangkan oleh dua sosiologis. Nah, makanya tadi latar belakang disiplinnya itu dari sosiologi gitu, disiplin di sosiologi. Nah, sosiologisnya ini siapa saja, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. Nah, di situ dalam bukunya yang berjudul The Discovery of Grounded Theory tahun 1967. Nah, di sini Glaser
Glaser dan Strauss mendefinisikan grounded theory itu sebagai teori yang berasal dari data yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis melalui proses penelitian. Nah, dengan berjalannya waktu dari Glaser dan Strauss sendiri ataupun dari peneliti-peneliti yang lain, selama kira-kira 4 dekade, grounded theory ini terbagi menjadi 2 versi. Yang pertama ada versi Glaser, dan kedua ada versi Strauss. Nah, dari 2 versi ini yang lebih terkenal dan sering digunakan itu lebih ke versi Strauss dibandingkan versi Glaser. Nah, untuk versi Glaser itu Glaser masih mendefinisikan sama dengan pengembangannya grounded theory dengan Strauss, yaitu grounded theory sebagai metode penemuan kategori yang diperlukan muncul dari data bergantung pada empirisme langsung bahkan sempit dan menganalisis dasar proses sosial. Nah, grounded theory versi Glaser ini masih berarah pada paradigma positivis atau positivist paradigm. Nah, itu ya Glasernya. Gitu seperti ini. Nah, lalu ada versi Strauss. Nah, jadi menurut versi Strauss ini menurut Strauss dan Corbin dalam buku Charmas itu mereka mengasumsikan realitas eksternal objektif bertujuan untuk pengumpulan data yang tidak bias, mengumpulkan serangkaian prosedur teknis dan mendukung verifikasi. Nah, tadi kan versi Glaser itu dia positivism paradigma. Nah, di versi Strauss mereka berpindah ke post-positivism karena mereka mengusulkan memberikan suara pada responden. Nah, itu mewakili responden seakurat mungkin, menemukan pengetahuan bagaimana pandangan responden terhadap realita yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri dan mengakui seni sebagai sains dalam produk dan proses analitik. Nah, kemudian ada karakteristik grounded theory yang akan dijelaskan oleh teman saya, Atia. Ya, berikutnya ada karakteristik grounded theory menurut Caswell. Jadi, yang pertama itu ada proses approach. Dalam topik seperti di grounded theory ini, berdasarkan transkrip wawancara atau catatan pengamatan yang dilakukan partisipan, peneliti grounded theory dapat mengidentifikasi dan mengisolasi tindakan-tindakan dan interaksi antar manusia. Kayak misalkan interaksi antara penerbit dan penerjemah pada saat negosiasi, ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan penerjemah selama proses pengalihbahasan, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek yang diisolasi ini disebut sebagai kategori-kategori yang digunakan sebagai tema-tema informasi dasar dalam memahami suatu proses. Kemudian ada theoretical sampling, di mana data-data yang dikumpulkan ini dapat berbentuk transkrip wawancara, kemudian percakapan, catatan wawancara, dokumen-dokumen publik, buku harian dan jurnal responden, dan catatan reflektif peneliti. Proses pengumpulan data ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode secara simultan, yaitu observasi dan wawancara mendalam, yang akan kita bahas lebih lanjut pada bahasan selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga ada constant comparative data analysis, di mana dalam penelitian grounded theory ini, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, kemudian pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pengumpulan data tambahan, dan pembandingan informasi yang baru itu dengan kategori-kategori yang muncul. Kemudian yang keempat ada a core kategori.
Dari seluruh kategori utama yang diperoleh dari data, peneliti memilih satu kategori sebagai inti fenomena dalam rangka merumuskan teori. Setelah mengidentifikasi beberapa kategori, misalkan yang diidentifikasi itu 8 hingga 10, itu tergantung besarnya datanya berapa ya. Nah, peneliti memilih satu kategori inti sebagai basis penulisan teori. Kemudian yang kelima ada teori generation. Teori generation ini bisa disebut juga dengan penurunan teori. Dalam penelitian grounded theory, yang dimaksud dengan teori adalah penjelasan atau pemahaman yang abstrak tentang suatu proses mengenai sebuah topik substantif yang didasarkan pada data. Nah, teori ini akan disusun oleh peneliti sewaktu mengidentifikasi kategori inti dan kategori-kategori proses yang menjelaskannya. Karena teori ini dilandaskan pada fenomena yang spesifik, maka teori ini tidak dapat diaplikasikan atau digenerasikan secara meluas pada fenomena lain. Kemudian ada memos. Dalam penelitian grounded theory, memo merupakan catatan-catatan yang dibuat peneliti untuk mengelaborasi ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori-kategori yang dikodekan. Kemudian, di sini ada jenis penelitian grounded theory. Yang pertama itu ada prosedur sistematis yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara konstruktivis yang dikemukakan oleh Chalmers. Nah, berikutnya ada tahapan pada metode grounded theory ya. Yang pertama, itu ada perumusan masalah, kemudian yang kedua, penggunaan kajian teoritis, yang ketiga, pengumpulan data dan penyimpulan, yang keempat, analisis data, yang kelima, penyimpulan atau penulisan laporan. Pertama, itu ada perumusan masalah. Ya, jadi substansi perumusan masalah dalam metode grounded theory ini bersifat umum, yaitu masih dalam bentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan dalam menggali berbagai fenomena secara luas. Namun belum sampai pada penegasan atau variabel apa saja yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan dan variabel apa saja yang tidak berhubungan. Kemudian, perumusan masalah dalam penelitian grounded theory ini disusun secara bertahap. Rumusan masalah pada tahap awal sebelum dilakukan pengumpulan data adalah bersifat lebih luas atau umum, dengan maksud rumusan masalah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pengumpulan data. Setelah data yang bersifat umum telah dikumpulkan, kemudian rumusan masalahnya akan dipersempit dan lebih berfokus pada sifat data yang dikumpulkan dengan maksud sebagai pedoman dan menyusun teori. Gitu. Kemudian tahap yang kedua itu ada penggunaan kajian teoritis. Ya, jadi peneliti dalam riset yang menggunakan metode grounded theory ini belum memiliki pengetahuan mengenai objek yang akan ditelitinya, termasuk jenis data dan berbagai variabel yang kemungkinan akan ditemukan. Nah, pada tahap penggunaan kajian teoritis ini, jadi peneliti benar-benar baru terjun ke lapangan dengan kepala kosong. Dan apabila pada saat peneliti merumuskan masalah maupun menyusun materi wawancara dalam membangun kerangka berpikir menghadapi suatu kesulitan, maka untuk sementara si peneliti ini dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya sampai ditemukan konsep yang sebenarnya. Nah, apabila si peneliti dalam penelitiannya ini menemukan teori baru yang mempunyai hubungan dengan teori sebelumnya, maka temuan teori baru tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan teori untuk memperluas teori yang sudah ada. Sementara apabila si peneliti dalam penelitiannya ini bertujuan untuk memperluas teori yang sudah ada sebelumnya, maka penelitiannya dapat dimulai dari teori yang sudah ada dengan cara merujuk dari kerangka umum teori tersebut atau kerangka teoritis yang sudah ada
yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data yang tersedia. Kemudian, pada tahap ini juga diadakan perbandingan teori yang muncul dari hasil riset dengan teori yang ada dalam literatur. Nah, namun balik lagi kepada prinsipnya bahwa penelitian yang dilakukan harus dikembangkan tersendiri dan terlepas dari teori-teori sebelumnya. Kemudian, tahap ketiga itu ada pengumpulan data dan penyampaian. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bisa diambil melalui 3 cara ya. Yang pertama itu observasi. Observasi ini dilakukan sebelum dan selama penelitian. Kemudian yang kedua ada wawancara mendalam, di mana wawancara ini dilakukan langsung dengan informan yang dianggap mewakili dan kompeten. Kemudian yang ketiga ada catatan lapangan, yaitu wawancara secara informal, kuliah, seminar, pertemuan kelompok ahli, artikel, surat kabar, internet, ataupun acara televisi yang ditonton gitu. Kemudian pada penyampaian ini menggunakan metode sampling terbuka, yaitu mengidentifikasi individu, benda, atau dokumen. Kemudian dilakukan berdasarkan keterwakilan konsep, bukan pada besarnya jumlah populasi. Dan dilakukan hingga tercapainya pemenuhan teoritis bagi setiap kategori, dan akan dihentikan apabila tidak ada lagi data baru yang relevan. Kemudian tahap yang keempat itu ada analisis data. Nah, pada analisis data ini dibagi menjadi 3. Proses ini diawali dengan pengkodaan ya, atau coding. Prosesnya ini diawali dengan proses open coding, atau yang biasa dibuka yaitu yang biasa disebut dengan pengkodaan awal. Nah, pada open coding ini melakukan pelabelan fenomena, kemudian menemukan dan pemberian nama kategori, dan menyusun kategori berdasarkan pada sifat dan ukurannya. Kemudian ada axial coding. Pada axial coding ini dihubungkan berbagai kategori riset dalam bentuk susunan bangunan atau sifat-sifat yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode dan merupakan kombinasi cara berpikir induktif dan deduktif. Jadi pada proses axial coding ini merupakan prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru yang berhubungan dengan cara membuat hubungan antar kategori. Kemudian yang ketiga itu ada selective coding. Pada tahap ketiga ini dilakukan pengulangan kembali susunan data ke dalam pokok pikiran, kemudian mengidentifikasi data dengan menuliskan inti dari data yang ada dan menyimpulkan serta memberikan kode pada kategori inti. Kemudian apa sih tujuan dari coding itu? Yang pertama, memperoleh ketepatan dalam proses riset. Kemudian menyusun suatu teori, membantu mengatasi terjadinya bias dan asumsi yang keliru. Kemudian juga memberikan suatu landasan dan kepadatan makna, dan mengembangkan kepekaan dalam menghasilkan teori baru. Kemudian prinsip dari analisis data ini ya, itu melakukan perbandingan secara terus-menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Tahap yang kelima atau tahap terakhir dari grounded theory ini adalah penyimpulan dan penulisan laporan. Jadi, tahap pengambilan simpulan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory ini tidak didasarkan pada generalisasi, tapi lebih ke spesifikasinya. Penelitian grounded theory ini dimaksudkan untuk membuat spesifikasi terhadap, pertama, kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena, kedua, tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut, dan yang ketiga, konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Nah, jadi rumusan teoritis yang merupakan hasil akhir dalam penelitian kualitatif dengan metode grounded theory ini tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi, namun hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tersebut saja. Kemudian ada contoh artikel yang menggunakan metode grounded theory yang akan dijelaskan oleh teman saya, Riza Riana. Silakan.
Baik, contoh artikel yang pertama itu dari Royal Society of Chemistry. Di sini ada accepted manuscript. Jadi judulnya Investigating Perceptions of the Structure and Development of Scientific Knowledge in the Context of a Transformed Organic Chemistry Lecture Course. Nah, di sini agak ke bawah ya garisnya. Nah, di sini dijelaskan pengambilan datanya itu dengan cara wawancara, interview. Nah, sebanyak 11 mahasiswa di sini. 11 students with diverse experience and exam performance. Jadi 11 mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar serta pengalaman hasil ujian yang berbeda di wawancara. Nah, di sini dijelaskan datanya dikumpulkan dan dianalisis dengan constructivist grounded theory yang oleh Chalmers tadi. Nah, kemudian contoh yang kedua dari jurnal Royal Society of Chemistry dan judul Working with Mental Models to Learn and Visualize a New Reaction Mechanism. Nah, ditulis oleh Amanda Bongers, George Nordhoff, dan Alison B. Flynn. Nah, di sini mirip dengan artikel sebelumnya, pengambilan datanya itu dengan wawancara. Nah, tapi di sini ada tambahan lain dengan transkrip dan jawaban tertulis yang diikuti dengan audio recorded, berarti rekaman suara gitu saat wawancara. Nah, di sini ada sebanyak 7 mahasiswa kimia organik pada tahun pertama gitu. Nah, lalu di mana metode grounded teorinya nih, di sini di research goal and question-nya itu dituliskan in this work, pada penelitian ini digunakan a grounded theory research design. Jadi menggunakan desain penelitian grounded theory untuk mempelajari to study student use of mental models of reaction mechanism and its transition states. Nah, ini masih sama grounded teorinya menggunakan Chalmers. Nah, seperti itu. Jadi ada 2. Jadi dari kelompok kami memberikan 2 contoh gitu dari artikel yang menggunakan metode grounded theory. Yang pertama itu menggunakan grounded theory yang konstruktivis oleh Chalmers. Yang kedua menggunakan grounded theory saja ditulis di sini, tapi tetap menggunakan patokan yang sama, yaitu yang Chalmers. Nah, terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.